Kan ada yang bilang juga tanda-tanda kalau lu sudah mulai something wrong dengan pekerjaan lu adalah pada saat lu bangun pagi, kemudian lu benar-benar merasa berat banget untuk bangun dari tempat tidur, lalu untuk mandi dan berangkat kerja. RPK FM kembali lagi di Senada seputar anak muda, sebuah acara persembahan dari Kompa GKI Gunung Sahari. Ya, balik lagi nih di Sabtu malam. Yeay! Nah, balik lagi sama aku, Natasha, dan kita punya pembicara yang keren banget hari ini. Cilina, halo! Hai semua, hai juga pendengar dan sekarang viewer ya, viewer Senada. Viewer, asik. Ya. Hai Tas, bye-bye aja lo. Bye. Gimana nih, WFH lancar? Ya mau gimana ya, namanya juga begitu Pak D. Jokowi ngumumin 2 orang positif COVID di awal Maret ya, itu tengah Maret juga kantor tuh udah udah suruh WFH. Gitu. Cilina lagi sibuk apa sih? Sekarang ya pekerjaan kantor. Terus yang menariknya adalah itu juga yang gue senang nanti ada dalam diskusi kita. Pekerjaan kantor gue tuh tidak mengikat. Jadi gue masih bisa melakukan hal-hal lain sesuai passion gue gitu. Itu memang deal antara gue dengan asik banget ya kantornya guys. Semua orang mau dia punya kantor kayak gini. Tapi sebelum itu memang kita harus punya modal dulu sih, pengalaman terbang dan ya tentunya nilai jual kita ya gitu. Jadi selain kerjaan kantor juga lagi bantuin ada UNICEF bikin tentang laporan tentang program anak difabel di madrasah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu itu juga masih ketunda-tunda tuh ya, tapi kita masih bisa lakukan online. Lalu ada juga bantuin satu NGO tentang anak juga, tapi bukan sahabat anak ini ya, ini bukan NGO. Nanti kita untuk ngedit buku tentang menuju Indonesia layak anak. Ini buku per 2 tahunan gitu. Nah, gue bantu edit lah. Kan memang sebagai penulis, Tasya juga tahu lah ya. Jadi bantu nulis, translating gitu, Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Dan karena ngedit itu kadang kita memang yang penulis asli memang perlu diedit gitu oleh orang non penulis. Itu yang harus. Berarti memang you tuh concernnya anak-anak ya Ci ya? Jadinya diarahkan ke situ, iya harus diakui. Karena ya selain itu juga pelayanan di Sahabat Anak dengan teman-teman, kita udah puji Tuhan tahap kedua pembagian bantuan pangan kepada 1.200 keluarga marginal, keluarga pemulung, keluarga gerobak, keluarga yang terimpact ya sama pandemi ini, juga galang dana buat teman-teman keluarga yang tidak mampu bayar kontrakan. Hebat. Ya, gimana mereka mau stay at home kalau misalnya gimana mereka mau stay at home kalau ya kita tidak penuhi di field gitu ya. Tapi itu tetap ada screening ya. Ada screening, ada cek lapangan, dan alasan itu ada screening timnya sendiri memutuskan untuk bantu, dan itu juga kita bantu 3 bulan. Sesuai dengan kemampuan kita dan juga fundraising yang kita lakukan. Juga pembagian titik-titik jerigen cuci tangan di gang-gang. Karena harus diakui teman-teman yang turun lapangan, gue sih nggak turun lapangan ya, banyak kan ya bawel di online begini. Teman-teman yang turun lapangan cerita sih memang di lapangan itu kayak nggak ada pandemi, masih ada masuk beberapa orang yang nggak ada pandemi. Gitu ya. Cuman memang harus kita akui ya rumahnya cuma ukuran berapa dan 3 generasi ada di sana atau 3 keluarga di sana, gimana lu mau stay at home dan jaga jarak ya gitu. Jadi bener. Dan sebagainya ya gitu deh. Kayaknya hidupnya menarik banget nih. Dulu tuh you kuliah apa sih Ci awalnya? Aku ambil S1-nya komunikasi. Terus di tingkat 2 tahun kedua kan suruh ambil komunikasi massa, humas, atau periklanan. Dan gue ambil periklanan memang.
Oke. Terus Ya. sesuai passion nggak tuh kuliahnya tuh? Iya, jadi believe it or not ya, dari gue SMA itu, gue inget ada majalah remaja yang memang gue beli atau langganan gitu, gue lupa. Dia kayak ngasih tahu PTN-PTN dan beberapa PTS, perguruan tinggi negeri maupun swasta, dengan program studinya gitu. Jadi gue lihat, dan nggak tahu kenapa, menurut gue ini menarik nih, pekerjaan copywriter. Jadi gue pikir bisa nulis, tapi nulisnya nggak usah panjang-panjang. Gue suka nulis, tapi juga nggak suka nulis yang panjang gitu dan sebagainya. Writer itu cuma nulis yang pendek-pendek, slogan atau flyer, brosur, tapi di situ ya ada mata duitannya juga. Di situ dibilang gajinya cukup tinggi untuk era itu dan juga era sekarang ya, beruntungnya gitu. Jadi ya, dan gue juga emang suka nulis dari dulu, dari kecil, emang bikin komik, gambar sendiri, lalu dibaca oleh teman-teman sekelas. Oke, dan kuliahnya semuanya tuh sesuai lah ya sama apa yang you mau gitu. Dan iya, karena setelah lulus ya kerja. Sampai ke profesi yang sekarang ini tuh sesuai nggak sih? Maksudnya ketika masuk jurusan yang untuk komunikasi, do you picture yourself bakal jadi orang yang seperti sekarang? Atau malah dulu mikirnya, pengennya kerja di majalah nih atau gimana, tapi ternyata sekarang malah turunnya lebih ke organisasi, NGO gitu-gitu. Oh ya, itu satu keputusan apa ya? Tiap orang beda-beda ya, jadi emang nggak bisa disamain. Buat teman-teman teman-teman senada juga ya. Sekali lagi, tiap orang beda-beda. Apa yang terjadi dalam hidup gue tidak terjadi dalam hidup Tasya, dan tidak harus terjadi dalam hidup orang gue juga apa yang dilakukan Tasya gitu. Jadi itu harus diingat. Biar tidak ada penyesalan atau selalu membanding-bandingkan, itu jangan gitu. Pertama memang cari tahu dulu lu sukanya apa. Gue pada saat itu memang ya demen copywriting, menulis, dan gue memang suka baca. Suka baca, berdiskusi, dengerin orang ngomong, dan pengen sesuatu yang nggak cuma di situ aja. Pekerjaan yang gue taunya di situ terus. Tapi kalau di advertising, karena tahu pekerjaan sebagai copywriter adalah di advertising, periklanan. Gue bisa ketemu banyak klien, banyak perusahaan. Jadi gue belajar dari pabrik semen sampai popok bayi, dari kosmetik, jauh ya. vitamin C misalnya. Jadi apapun gue belajar dan gue seneng gitu di situ. Oke. Dan sampai sekarang itu berguna buat gue. Bagaimana gue, maksudnya ilmu-ilmu terapan komunikasinya ya, buat teman-teman belajar komunikasi tahulah. Bagaimana lu harus tahu dulu target market lu harus tahu dulu target reader lu gitu ya. Jadi kita kayak gitu kalaupun ada brief dari klien. Dan kita juga tahu cara pendekatannya bagaimana. Itu juga membantu gue dalam pelayanan menjadi ya MC, ya menjadi MC kondangan ada angkatan lalu ya, guys. Angkatan jadul. Berarti sejalan lah ya jadi semuanya. Iya. Mulai dari kuliah, jadi terus sekarang berasa terus sampai sekarang itu semuanya inline. Terus terbalik nih sama aku. Oke, kenapa? Kalau aku justru kuliahnya tuh nggak apa yang dikuliahin, apa yang disuka, dan apa yang dikerjain sekarang itu tuh kayaknya nggak ada yang inline deh. Lu emang kuliah apa? Lalu sekarang kerja apa? Kuliah hukum. Sebenarnya awal-awal tuh nggak pernah kepikiran sama sekali. Dibilang nggak tertarik sih nggak, cuman nggak pernah kepikiran sama sekali kuliah hukum jadi lawyer. Kayak strict banget gitu kan hidupnya. Terus kayak aku bukan tipe orang yang kayak sangat apa ya, kayak tahu sendiri lah pecicilan gitu-gitu kalau main drama kan. Jadi ya semacam tidak cocok gitu kayaknya jadi lawyer kan. Kalau buat pendengar-pendengar semua yang udah tahu lah ini si anak hukum yang tidak suka hukum gitu. Terus tapi ya gitu kembali lagi lah old school, ngikutin keinginan orang tua segala macam. At the end seru juga sih, cuman tetap aja I cannot picture myself kerja di bidang hukum. Sampai akhirnya kerja ini sekarang kerjanya di Education Foundation, jauh banget ya, di headquarter sebuah sekolah gitu. Jadi bukan di sekolahnya, tapi di headquarternya. Jadi dia mengepalai beberapa sekolah dan belajar banyak banget sih, karena aku satu-satunya junior staff di sini, dan yang lain tuh ya udah yang bos-bos semuanya nyuruh ini kayak what apa ini. Jadi kayak akhirnya belajar semua
nggak pernah nyesel sih masuk ke sini, even though memang nantinya sih maksudnya akan pindah ke bidang yang lebih sesuai passion, tapi untuk for a start, this is kinda good. Gue percaya sih sebenarnya, apa sih, banyak ya terjadi diskusi dengan teman-teman. Apa sih yang bedain lulus SMA dengan lulus S1 dan lulus S2 dan lulus S3? Menurut gue adalah gini, kalau ini nggak berlaku untuk semua orang ya, ini just generally. Kalau lulus SMA, kita memang masih terbiasa dengan sistem one way, hafalan, dan memang hanya yang disuruh lah yang disuruh lakukan, kita lakukan. Gitu. Tapi kalau sudah kuliah, kita bisa memilih apa yang kita mau. Program studi makin terfokus, lalu kita juga bisa milih mata kuliah dan berapa SKS, itu contoh gitu ya. Jadi sudah mulai ada kemandirian. Lalu di S1 juga kita belajar tentang pola pikir, bahwa perlu ada latar belakang, perlu ada penemuan masalah, lalu ada solusi, ada rekomendasi, dan sebagainya. Boleh kopas, ada catatan kaki, ada daftar pustaka, ya kalau dulu SMA kopas aja semua. Iya, jadi sistem belajarnya, cara lu belajar berkelompok di S1 dan SMA tentunya beda gitu. Jadi tetap percaya, walaupun teman-teman banyak sih, Tasya nggak sendiri gitu ya, yang bilang, aduh gue nggak sesuai dengan jurusan gue. Tetap ada hasilnya bahwa pola pikir S1 beda. Ya. Pakai. It's fine gitu. Berasa lah ya dewasanya kalau udah masuk ke kuliah tuh. Jadi jangan menyesal guys, meskipun kalian bilang, nggak suka nih kuliahnya, gini, aduh 4 tahun buang-buang waktu. No, nggak buang-buang waktu, pasti ada yang dipelajarin. Nah, terus Cilina sih kelihatannya kayak yakin banget ya, maksudnya dari kuliah sampai kerja dan segala macamnya, semuanya ibaratnya sesuai target lah ya. Pernah nggak sih tapi Ci kayak galau, maksudnya dalam milih kerjaan atau dalam ketika dulu awal-awal mau kuliah gitu, misalnya milih kampusnya, or jurusannya gitu-gitu, pernah nggak sih yang kayak galau atau apa sih yang dipikirin consideration-nya gitu? Waktu itu terus terang aku kan dari daerah ya, dari Kalimantan Barat, Pontianak. Jadi SD SMA sampai SMA di sana, tapi saudara udah banyak di sini gitu. Dan pada saat itu gue lihat memang jurusan komunikasi massa itu yang gue tahu ya memang di UI waktu itu, Universitas Indonesia. Juga ada yang di Bandung juga ada gitu. Tapi waktu itu ya berpikir di Jakarta udah ada kayak tante gue yang sudah menunggu, sini Lina gitu ya. Oke. Gitu. Nah, dan ketidakpedean gue diterima nggak ya, gila di UI gitu. Dan pada saat itu gue ingat banget, pada saat daftar UI ikut UMPTN itu dihajar kan sampai ke Depok. Waktu itu masih naik kereta belum seperti CL sekarang ya coy. Masih ngaco kereta dulu tuh. Masih ini banget lah, amburadul banget. Nah, kemudian penuh ketidakmengertian gitu, termasuk saudara-saudara gue yang di sini, karena mereka sendiri juga nggak pede untuk ambil UI pada saat itu. Nah, tapi akhirnya waktu itu lebih ke bokap gue udah hampir mau pensiun, dan gue anak bungsu dari 4 bersaudara. Jadi gue kayak tahu diri lah, jangan, kalau bisa sih gue negeri ya gitu, jangan swasta. Okay. Nah, pada saat itu selain UMPTN, gue inget banget gue daftar di 2 universitas swasta di Jakarta Barat. Oke. Sepertinya ketebak itu universitasnya apa. Dua-duanya masuk gitu. Tapi jadi sebelum lanjut, nih kita simpan dulu nih surprise-nya. Okay. Karena sebentar lagi ada yang mau lewat dulu, oke? Oke deh. Oke, 96.3 RPK FM, balik lagi masih di Senada seputar anak muda. Malam ini kita punya topik yang seru banget ya, mostly kita akan membahas tentang kayak kerjaan, passion, dan segala macamnya yang berhubungan dengan itu. Kalau kalian tertarik, kalian belum terlambat. Oke, Cilina lanjut lagi cerita serunya. Jadi tadi dari kegalauan, aduh keterima nggak ya masuk UI, terus akhirnya gimana tuh? Iya, akhirnya keterima, ada pengumuman, dan kemudian ya benar-benar bersyukur banget ya, karena itu
jadi lebih bisa membantu keluarga untuk berhemat dalam hal biaya kuliah. Dan memang kayak kebuka banget wawasan-wawasan, teman-teman yang sesama gila ya, sesama kreatif di dunia, yang ngambil program studi periklanan, juga anak-anak kom gitu, komunikasi massa, humas dan sebagainya. Sekarang mereka bekerja di dunia media, dunia advertising juga gitu. Berarti keterima nih. Iya, iya dong. Iya. Rasa duren. Oke, terus berarti consideration-nya lebih ke arah kayak keterima nggak ya, terus waktu milih jurusan tuh lebih ke arah ngelihat, oh maunya apa, affordable atau enggak, gitu. Terus setelah menjalani kuliah ini, maksudnya ketika udah keterima di UI dan segala macamnya, langsung kebayang nggak sih, oh kerjanya mau di ini nih, atau setidaknya bidangnya tuh ini nih, atau melakukan pencarian dulu gitu, kayak ternyata ada ini nih, atau kayaknya ini lebih menarik deh, itu tuh langsung ketemu atau gimana? Yang menariknya waktu kita kuliah, kita tuh udah deket banget sama senior-senior. Dan senior itu gue ingat banget, mereka tuh udah pada siaran gitu di radio ya, radio swasta Jakarta gitu, dan udah keren-keren lah gitu. Jadi udah kebayang sih dunianya kayak apa. Dan kita juga dihadirkan dosen tamu yang memang sudah praktek di misalnya di koran, di majalah. Waktu itu online masih belum tren ya. Kemudian ya yang apalagi yang periklanan gitu. Dan kita juga memang ada semacam lab. Ya sekarang juga pastinya ya, lab radio, lab TV, studio TV, lalu lab cetak pada saat itu karena kita harus belajar semua sebelum penjurusan. Itu menariknya begitu. Kemudian ada magang. Ada beberapa magang yang memang harus kita lakukan, nah itu benar-benar kayak ngebuka banget dunia realnya gimana. Jadi memang udah kebayang sih. Jadi sebelum gue menjadi copywriter beneran setelah lulus, gue memang udah magang di dunia di satu agensi besar pada saat lumayan lah pada saat itu. Dan memang di copywriter gitu. Copywriter juga. Jadi memang udah tek udah ke arah banget sih untungnya. Banget ya. Oke, zaman sekarang tuh kayaknya kalau aku nih, termasuk aku sih, kayaknya anak-anak millennials nih agak-agak galau gitu ya hidupnya. Maksudnya Cilina kan termasuk yang kayak terarah banget langsung dari awal kuliah sampai magang, kerja segala macam semuanya lurus kena semua gitu. Kalau misalnya anak sekarang tuh kan lebih ke arah galau, bingung kayak aduh gimana ya ini enggak, itu enggak, maunya ini mau enggak gitu. Kayak kita sering dengar kan orang bilang kalau misalnya bingung dengan segala macam, bingung mau pilih kuliah, bingung mau pilih kerja, bilangnya follow your passion. Menurut Cilina gimana? Bener nggak sih itu kata-kata follow your passion? Ada benarnya sih ya, karena kalau lu kerja 5 hari dalam seminggu, lalu 8 atau 9 jam, belum tambah lembur atau weekend gitu. Dan itu lu lakuin karena terpaksa, atau lu lakuin karena ya pengen duit aja, comfort zone ya, apa ya, nggak asik banget lah. Maksudnya banyak mendengar teman-teman yang curhat yang tidak sesuai passion itu tanda petik menderita juga. Kan ada yang bilang juga tanda-tanda kalau lu sudah mulai something wrong dengan pekerjaan lu adalah pada saat lu bangun pagi, kemudian lu benar-benar merasa berat banget untuk bangun dari tempat tidur, lalu untuk mandi dan berangkat kerja. Gitu. Tapi ini nggak sih, sekarang kebetulan aku juga lagi ada di situasi seperti itu ya, maksudnya selain taruh dulu lah itu nggak sesuai sama passion, aku anggap aja kerjaan ini sesuai lah sama passion aku, tapi another problem tuh toxic environment gitu. Jadi kayak apakah ketika kita merasa berangkat kerja itu berat, berangkat kerja itu jadi kayak beban banget sampai bisa kayak sakit kepala, stres, gak bisa tidur, gak bisa makan gitu-gitu, kayak apakah kita tuh apakah itu artinya kita lemah atau kayak we should get out of that place? Ya emang perlu dicari tahu sih sebabnya apa, karena belum tentu apa yang kita lakukan yang bikin kita berat. Siapa tahu kita udah oke, kita udah berprestasi, kerjaan kita benar, sesuai deadline dan sebagainya, bos juga suka. Tapi yang misalnya yang menjadi beban adalah ya ada gossipers, ada politik kantor dan sebagainya gitu. Nah itu ya gue juga alamin sih, Cuman ya balik ke kitanya lagi,
kita bisa menjadi seorang leader sih, leader non formal, walaupun jabatan gue bukan jabatan seorang direktur atau eksekutif yang bisa menentukan policy atau rules perusahaan. Tapi pada saat kita bisa menjadi seseorang yang kayak ngingetin, remind, dan kita bisa menjadi role model atau teladan. Contoh gini, kalau ada outing kantor, biasanya bergantian kan, divisi mana yang bikin, leadernya siapa gitu. Pada saat misalnya waktu itu gue ingat banget, gue yang diminta memang menjadi ketua outing, semua laporan keuangan, cuy, sampai Rp25 pun gue balikin ke kantor. Nice. Menurut HRD-nya, dan itu sampai ke bos gede, itu belum pernah ada yang begitu katanya. Oke, nice. Selalu dihabisin. Namanya juga budget kantor, habisin. Gitu ya. Ya, tapi anyway, kita tunjukin, ya walaupun orang tuh bakal paham banget, lu yang udah capek-capek ngatur hotel, ngatur outing dan sebagainya, lu ambillah itu sisa dan sebagainya. Oh, bagi gue enggak. Bagi gue tetap ini uang kantor, gue pertanggungjawabkan. Okay. And HRD sendiri, bos gue malah bilang gini, udah ambil aja Lin gitu. Pada saat itu, gue bilang enggak, ambil aja atau gini, ambil beli pizza rame-rame makan gitu. Oh ya udah kalau gitu gue masih mau. Gue bilang, tapi bonnya apa segala gitu. Oke. Kayak gitu, orang tuh jadi kayak ngelihat kita Tas, nggak macam-macam, nggak berani macam-macam Tas jadinya, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ada sesuatu, oh nggak mungkin Lina begitu, ngerti nggak? Jadi mereka udah tahu, ya, Lina nggak begitu. Ya gue juga kejadian kok ada yang masalah entertain klien atau apa ya masalah keuangan ganda gitu dan sebagainya, teman-teman rata-rata udah tahu. Jangan ajak si Lina, pasti dia nggak mau. Oke. Tapi maksudnya dari tadi kan kita udah bahas kalau misalnya Cilina tuh semua-muanya basically terarah lah ya, maksudnya nggak maksudnya dari kuliah sampai kerja itu mostly nggak banyak galaunya gitu, karena udah tahu mau kesini semua tujuannya udah jelas. Tapi sempat ada nyesel nggak sih Ci, misalnya milih penjurusan atau ada milih kerjaan atau ada kantor spesifik yang ini gue nyesel nih masuk sini atau segala macem, atau nyesel sama sebuah project, pernah nggak sih mengalami penyesalan gitu dalam kerjaan yang kayaknya udah sesuai passion banget nih gitu? Kalau ditanya sama sekali enggak, karena itu normal. Kita pernah merasa kok gue begini aja ya, kok kayaknya temen seangkatan gue itu udah melejit gitu di atas gue dengan misalnya fasilitas, gaji, rumah, mobil juga udah lebih gitu. Excuse me, tapi sekali lagi itu pilihan sih. Sempet kok kepikir kalau udah mulai dibanding-bandingin atau kadang kita lihat ya teman lain udah lebih maju gitu. Tapi ya balik ke pilihan. Pada saat itu memang gue sadar gue memang tidak tanda petik tidak berani ambil tawaran-tawaran untuk di advertising gede atau posisi yang semakin tinggi, karena gue ada komitmen dan passion melayani yang sahabat anak. Terus terang udah sangat terkomit di situ ya. Okay. Karena gue tahu kalau jabatan lebih tinggi atau gue pindah ke perusahaan yang memang lebih besar menjanjikan fasilitas lebih banyak, itu gue bener-bener terikat banget dengan urusan pekerjaan. Yang kerja di advertising tau lah, lu bisa yang lembur-lemburan. Jadi waktunya ketat banget nih ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Iya. Nah itu gue ragu, kok nanti gimana ya, gue nggak bisa datang meeting, gue nggak bisa datang survei area, gue nggak bisa ketemu adik-adik gitu. Nah itu jadi pilihan, sekali lagi itu jadi pilihan gue sih gitu. Dan itu nggak harus jadi pilihan lo, nggak harus jadi pilihan teman-teman, sekali lagi karena gue mau dan gue terima segala resikonya gitu. Dan ya gue nggak nyesel sih tidak memilih itu gitu ya, karena gue lihat juga teman-teman yang memilih untuk pindah kerja ke perusahaan lebih besar, jabatan lebih tinggi, ujung-ujung tipes cuy gitu. Atau akhirnya nggak cuma auditor ya yang bisa tipes, kalau advertising juga bisa tipes. Gila itu mah gila. Dianggap kalau lu belum tipes ya, kayak belum sah gitu. Belum kerja gitu ya. Belum apa gitu. Nah, terus kadang kita ketemu temen, dia udah sukses banget dan sebagainya, tapi ternyata dalam hati ya ujung-ujungnya dia, gue pengen kayak lulin gitu. Jadi manusia nggak pernah puas. Gue hanya sampai manusia nggak pernah puas. Gue sendiri pun nggak akan pernah puas. Pasti at the end lihat ke orang lain terus. Betul. Gue lihat dia kayaknya dia enak, dia juga ngeliat gue lebih enak gitu. Balik ke kita lah. Tapi
secara ini juga Cilina lebih senior lah ya daripada aku dan daripada rata-rata pendengar-pendengar kita nih. Ada nggak sih tips dari Cici sendiri buat yang kayak sebenarnya ideally sebelum kita pilih either itu jurusan atau kerjaan atau kita pilih career path, itu tuh essential thing apa sih yang harus dipikirin gitu, yang benar-benar harus dipikirin banget sebelum kita milih, oke, gue mau ini nih gitu. Ya, pertama benar sih, passion bisa jadi pertimbangan. Dan passion itu berawal dari hobi. Tapi passion bukan hobi ya. Okay. Kalau hobi itu sesuatu yang dilakukan di waktu senggang atau pada saat lu bosen. Tapi pada saat lu harus melakukan hal yang lain, ya hobi bisa ditinggalkan sementara. Tapi kalau passion beda. Passion itu, apa ya, kita nggak pernah bosen. Lalu kita bisa mengorbankan segala hal untuk mencapai passion itu. Oke. Terus? Dan passion itu sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas, tanpa paksaan. Bahkan kadang misalnya lu nggak dibayar pun ya, tapi ada satu project yang emang gue pengen, gue lakuin karena itu passion gue. Dan passion itu nggak mikir untung rugi ya, gitu. Itu bedanya sama kerjaan. Dan nggak lakuin kayak ngerasa ada yang kurang. Nah, itu yang lu perlu pikirkan. Dan memang masa-masa seusia teman-teman ya gitu. Gue juga ngalamin kok galau. Bener nggak sih yang gue ambil? Menjamin nggak sih masa depan gue? Gue bakal bosan nggak ya someday? Atau guenya yang menurun kualitasnya karena persaingan dan sebagainya. Itu juga sempat pikir. Oke, tapi pembahasan kita udah makin hot nih. Udah makin hot dan makin seru. Makanya teman-teman jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi Senada akan lanjut lagi. Oke? Oke, 96.3 RPK FM, balik lagi ke Senada. Ya, masih di topik kita yang seru banget malam ini tentang kerjaan, passion, and how you find it. Ya. Cilina tadi cerita lagi seru banget tentang apakah passion itu berdampak sama pencarian either itu kerjaan, jurusan, atau kayak career path. Dan ternyata memang cukup berdampak ya passion itu. Maksudnya ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan terpaksa, itu kan nggak enak juga gitu. Tapi selain passion, mungkin talenta kali ya, Ci. Apakah kita milih kerjaan atau maksudnya kita bisa nemu nggak sih passion kita itu dari talenta kita justru? Bisa sih, bisa banget. Bahkan menurut gue, ya, gue masih belum ketemu definisi yang valid tentang passion tuh apa, talenta tuh apa, lalu apa bedanya gitu ya. Tapi menurut gue talenta kan sama dengan bakat dan lebih terkesan terminologi rohani. Hal-hal yang di gereja atau lembaga keagamaan lu masing-masing. Nah, menurut gue gereja itu kayak semacam arena lu ngetes passion lu, skill lu, leadership lu dengan keterbukaan untuk error. Kalau lu di gereja itu bisa dimaklumi, dimaafkan gitu ya tanpa penalti rata-rata karena atas nama pelayanan. Beda kalau di kantor ada pertimbangan kita. Gue mau begini gitu, itu benar-benar kayak inovasi apa gitu ya, ini baru gila nih. Tapi ke kantor pasti menuntut misalnya tata krama, undang-undang tenaga kerja, undang-undang apa yang berhubungan dengan ranah kantor kita. Kalau legal ya budgeting nggak boleh gede-gede. Betul, budgeting gitu. Nah, atau ini revenue kita, lu target lu mencapai nggak dengan. Tapi kalau di gereja kita bisa tanda petik ada kebebasan. Nah, ini juga tantangan buat gereja sih ya, untuk memang memberikan jadikan ini arena untuk pelatihan leadership, skill, talenta. Teman-teman yang bertalenta di worship leader, itu ya ada hubungan dengan communication. Yang di musik, yang di drama, yang di make up, atau dan sampai kostum dan sebagainya. Tuh, makanya pelayanan teman-teman, jangan menghindari pelayanan. Karena dari pelayanan kita bisa menemukan banyak hal. Ya gak, Ci? Ya. Betul. Gimana sih kalau misalnya kayak yang tadi aku bilang ya, milenial tuh anaknya galauan banget. Jadi malah mostly mungkin beberapa dari kita tuh malah nggak nemu kayak apaan sih talenta. Kok gue nggak tahu ya apa sih talenta yang gue punya gitu, kayak malah dia nggak paham apa talentanya, jadi makin nggak paham apa passionnya. Ada tips and tricks nggak kira-kira untuk yang kayak gitu?
Menurut gue itu masalah waktu. Ya, masalah waktu dan kesempatan. Jadi benar yang Tasya tadi bilang, perbanyaklah akses lu untuk ekspresi diri. Untuk nyobain gitu ya. Nyoba ngarang lagu lah, masak lah, mumpung WFH lah. Nggak apa-apa, coba aja menurut gue. Ada ruginya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga, kalau udah, yang menarik adalah, tanda petik ada beberapa yang beruntung, dia kerja sesuai passion. Jadi nggak berasa kerja. Senang dia lakukan. Lucky people. Misalnya ya. Lalu ada juga yang begitu ketemu passion, akhirnya jadi kerja dia. Dia meninggalkan S1-nya, pekerjaan yang sesuai S1-nya gitu ya, untuk ke apa yang menjadi passion dia. Tapi menurut you it's okay. Kalau misalnya dia misalnya S1-nya ini, passionnya ini, lalu ketika dia punya kesempatan dia pindah ke sini, it's okay. Oke banget kan gue bilang tadi, setidaknya pola cara pikir perspektif S1 lu udah dapet. Setidaknya pada saat lu melakukan passion lu punya perencanaan, punya ngerti tentang akuntabilitas, tentang transparansi, punya sistem, punya fasilitas, itu kan dari pemikiran S1. Itu tetap pasti ada gunanya, gue yakin. Karena gue tahu teman yang kerja di bakery, bisnis bakery, padahal dia lulusan IT gitu ya. Nah itu berguna banget pada saat. Jadi nggak akan pernah. Kayak kenal ya orangnya ya. Kenal nggak? Nah terus ini lagi, gue juga pengen bilang, selain tadi yang lu kerja sesuai passion lu, atau passion lu jadiin kerja atau penghasilan lu. Ketiga, ada yang tetap kerja, kerjanya tidak sesuai passion. Ini masalah dapur, gitu ya, masalah dapur atau kesesuaian dengan pendidikan atau orang tua. Tapi penghasilan dari pekerjaan itu untuk dia melakukan passion, dan menurut gue it's fine. It's okay. Lu malah punya variasi dalam hidup, lu keseimbangan kerja gitu ya, karena ini buat gaji gue, memang pendapatan gue. Lalu pendapatan ya buat passion gue, yang passion gue butuh uang gitu. Menurut gue seimbang banget. Lu jadi nggak gila dengan pekerjaan lu yang memang padat dan sebagainya, dan sebaliknya. Passion lu either way, passion itu harus ditonjolin lah ya. Iya. Dan ya ini it's a matter of time. Pada saatnya lu bener-bener lama-lama passion lu yang lu modalin dari pekerjaan lu ternyata bisa jadi main job gitu. Akhirnya gue berhenti, ya kita banyak dengar hal seperti ya, gue berhenti, emang gue mau lakuin passion gue. Oke. Tapi selain kita ngomongin talenta, passion, kita udah sering banget lah ya di gereja itu dengar kata-kata pekerjaan itu adalah pelayanan. Bener nggak sih kalau menurut Cilina gimana nih? Apakah pekerjaan benar-benar pelayanan, atau apakah pekerjaan yang pelayanan itu ya harus di tempat pelayanan, dia kerja di gereja, dia kerja di lembaga Kristen, itu gimana pendapat Cilina? Pertama, gue malah orangnya ngebalikin. Malah pelayanan adalah harus profesional. Itu selalu, lu silakan tanya teman-teman tim baik yang di drama, atau gue berada di dalam kepanitiaan gereja, atau dalam pelayanan di Sahabat Anak juga ya. Itu kan juga pelayanan. Gue termasuk orang yang lu profesional pelayanan. Jadi apalagi pekerjaan. Kan pekerjaan kan juga memang ada ayatnya yang tentang semut, belajar dari semut, bahwa kita memang harus menjadi orang yang bisa bertanggung jawab akan diri kita sendiri. Bahwa kita bisa memiliki penghasilan, lalu itu untuk membayar kebutuhan makan kita, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Jadi tidak nyusahin orang tua atau orang lain. Nah menurut gue, pelayanan aja gue tuntut profesional, apalagi pekerjaan gue. Dan memang gue menerapkan dua-duanya sama. Pelayanan boleh tanya teman-teman, kalau udah deadline, gue bisa cetar, lu deadline loh malam ini. Dan tanda petik, gue juga tunjukin. Kalau walaupun gue lagi ada proyek pekerjaan di kantor, tapi gue tahu bahwa dalam pelayanan, gue seksi acara, gue deadline, konsep acara udah harus jadi malam ini. Gue lembur cuy di kantor. Atau gue tahu malam ini latihan drama dan lagi ada banyak pekerjaan kantor, gue makan siang di meja kantor, biar gue jam 5 bisa caw, gue nggak harus lembur. Ngerti ya maksud gue? Jadi ya ngerti. Ya itu yang gue lakuin kalau menurut gue. Jadi teman-teman, gue malah ngajak paradigma itu kita selalu nggak harus ngikutin apa yang sudah ada di luaran.
lawan arus aja gitu. Oke. Apakah pekerjaan kita harus seperti pelayanan seperti pekerjaan, gue bilang dua-duanya sama. Sama-sama Berarti untuk profesional memiliki yang terbaik pekerjaan gitu. yang adalah pelayanan, maksudnya nggak melulu ya kita harus, lo harus kerja di lembaga pelayanan nih, makanya kerjaan lo adalah pelayanan. Tapi semua kerjaan itu adalah pelayanan sebenarnya ya. Betul, karena gue juga selalu bilang ke teman-teman, emang kesannya advertising kan dunia wah, artis, model iklan, gemerlap lah ya. Nah, tapi gue juga bilang, kita punya tanggung jawab memajukan perusahaan, karena ya memang penghasilan kita kan dapat dari situ. Plus, jangan lupa keluarga, teman-teman staff yang lain, para satpam kantor yang jaga gedung, OB, office boy, kan mereka juga punya anak istri, keluarga, kirim ke daerah. Itu juga tanggung jawab kita untuk bekerja dengan baik agar mereka juga bisa kasih makan keluarganya, anak-anaknya. Bukan cuma kita. Itu yang selalu diingat gitu. Kita maju bersama. Itu sih. Value-nya bagus banget nih. Jadi pekerjaan apapun tuh bisa jadi pelayanan, teman-teman. Nggak harus kita kerja di tempat yang memang dia lembaga pelayanan atau dia lembaga gereja gitu. Jadi semua pekerjaan itu bisa jadi pelayanan. Yang penting gimana cara kita menyikapi gimana kerjaan kita, apakah kita juga maksudnya menunjukkan hati seorang pelayan lah ketika kita bekerja. Kita nggak lihat orang dari statusnya, jabatannya, semuanya. Kalau kita treat them all the same, kayak Tuhan treat kita semua sama, pekerjaan kita akan jadi pelayanan automatically. Ya, kalau soal sahabat anak sendiri gimana sih, Ci? Dari tadi kan udah sering sebut-sebut nih sahabat anak. Apa sih maksudnya kenapa bisa memiliki passion ke sana? Terus awalnya sahabat anak tuh gimana gitu? Oke, ini menarik ya. Pak Hermawan Kertajaya, itu salah satu bapak marketing di sini lah ya. Itu dia dari buku Citizen 4.0, dia bilang passion itu ada 4. Passion for knowledge, passion for business, passion for service, passion for people. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang, gila ya dia midas banget apa yang disentuh jadi uang gitu. Ada yang memang jago di reseller, jual-jualan. Itu ternyata loh. Itu ternyata passion, jangan salah, bukan masalah dia nyari duit gitu. Nah kebetulan gue adalah passion for service gitu, memang melayani dan juga plus passion for people lah ya. Mungkin nggak 100% harus dari 1 dari 4 tadi ya, knowledge. Tempel lah ya itu service and people. Yang di service people. Iya, dan kalau lu nanya apakah gue pernah membayangkan seperti itu, nggak pernah. Gue dulu pengen, bayangannya sama lah seperti anak-anak perantau yang pengen berkarir dan sebagainya. Pada saat sahabat anak dimulai justru dengan teman-teman persekutuan mahasiswa Kristen waktu gue di UI ya, itu buah dari pelayanan kita, itu benihnya gitu. Dan pada saat sekarang menjadi besar, kita bahkan sudah punya 8 area binaan, ada ratusan anak yang kita bina, juga ada sekolah dari TK, PAUD, sampai sekolah untuk non-formal, kejar paket A, B, C, dan sebagainya. Itu gue sama teman-teman nggak pernah bayangin kalau lu nanya secara pribadi. Tapi ya itu bukti yang gue bilang, it's a matter of time. Waktulah yang akan, kenapa gue jadi begini ya? Padahal gue bisa punya pilihan ya pada saat itu, mendingan gue konsen di karir aja deh, biar gue posisi naik, promosi bagus dan sebagainya. Tapi pada situ entah kenapa mau meeting malam-malam kayak mau turun ke jalan kayak udah nggak mikir tuh. Itu benar-benar karena melihat ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ada perubahan pada seorang anak dari yang pengamen, dari yang mantan prostitusi anak, kemudian tidak lagi berubah, dia bahkan memindahkan keluarganya dari bantaran kali dan sebagainya. Itu sesuatu yang lebih lah dari uang gitu intinya. Ya banyaklah hal yang akhirnya menetapkan seperti itu. Jadi ya itulah yang terjadi. Jadi gue sendiri memang, apa yang gue lakukan di sahabat anak, kita juga berbagi diri. Kan gue nggak sendiri ya sahabat anak, ada teman pengurus yang lain. Nah gue diarahkan memang ke yang humasnya, medianya, berarti sesuai dengan bidang gue. Passion dan bidangnya jadi satu nih jadinya. Betul. Seperti juga teman yang lain. Teman yang lain memang jago banget di akunting. Ya dia di urusan keuangannya sahabat anak gitu, bikin sistem, bikin laporan keuangan dan sebagainya. Jadi kita juga berbagi sesuai passion kita. Oke, ini makin menarik nih gimana
gimana kerjaan dan passion sebenarnya bisa di blend ya, ternyata kerjaan dan passion meskipun memang itu misalnya dua bidang yang berbeda, kerjanya di sini, terus ternyata ada passion pelayanan di sini, tapi ternyata dua-duanya itu bisa di blend karena ternyata apapun ilmu yang kita punya itu tuh bisa dipakai untuk mengembangkan passion kita. Oke. Kita akan lanjut sebentar lagi karena ada yang satu ini dulu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali lagi di Senada seputar anak muda, sebuah acara persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gulsa. Iya teman-teman, kita udah sampai di sesi terakhir. Nggak pernah berasa ya kalau siaran ya, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu selesai. Ya, tapi teman-teman belum terlambat, kita masih punya beberapa topik seru-seru lagi nih, masih seputar pekerjaan dan passion. Nah, dari tadi kita tuh udah bahas tentang gimana passion sama kerjaan itu sebenarnya bisa jadi satu loh. Even though kita nggak suka pekerjaan kita, tapi kita bisa cari waktu untuk passion kita, gimana kita cari. Atau kita mungkin bisa cari pekerjaan yang sesuai dengan passion. Kerjaan kita juga bisa biayain passion kita. Dan gimana dari misalnya kita, kalaupun kita kuliah atau belajar sesuatu yang kita nggak suka, itu akhir-akhirnya akan kepake juga loh, either di kerjaan, di passion, pokoknya ke depannya, apapun yang kita pelajarin tuh nggak akan pernah sia-sia. Nah, selanjutnya aku punya pertanyaan dikit sih buat Cilina, kayak, gimana sih kalau misalnya kita tuh mau escape, kalau misalnya kita tahu nih, kita sekarang ada di jalur yang salah, either itu toxic environment di kantor, atau misalnya, oh ini kerjaan time consuming banget nih, bener-bener sampai passionnya nggak bisa dijalanin gitu, karena bener-bener kerjaannya tuh padat banget, dari Senin sampai Sabtu, Minggu udah gereja, udah nggak ada waktu tuh buat passion. Gimana sih kira-kira kalau misalnya kita kayak gitu? Kayak apa yang harus dilakukan untuk kita berada di jalur yang salah? Gue pernah, dan hampir di tiap perusahaan, gue pernah kerja di 4, ini sekarang perusahaan yang kelima ya. Di perusahaan itu ya itu salah satu tanda kalau kita udah time consuming banget, gila capek banget, gue dalam beberapa hari ini. Nah biasanya yang gue lakukan adalah gue datang ke bos atau atasan kita ya sesuai dengan struktur. Gue datang ke bos, gue paparin report tentang apa yang telah gue lakuin karena ini ada proyek baru dan jam berapa gue pulang atau gue datang gitu ya dan sebagainya. Jadi menarik. Pada saat kita datang pun kita datang dengan data. Itu yang penting teman-teman. Bukan kayaknya perasaan, enggak begitu. Nih data nih, clear. Dan itu memperlihatkan jelas betapa gila gue pulang malam terus selama 2 minggu gitu misalnya. Dan di sana lalu ada rekomendasi, usulan apa yang mau gue lakuin. Bukan gini, gue ada masalah nih, gue segini data gue. Terus gimana keputusan? Enggak begitu. Kita selain memberikan masalah yang terjadi, juga kasih rekomendasi. Menurut saya perlu tim. Dan saya perlu berapa orang? 2 orang, 3 orang. Clear. Saya perlu 2 orang. Kenapa? Karena begini-begini. Dan kira-kira budgetnya adalah karena 2 orang ini butuh laptop. 2 laptop ya ceklah di online ya, online e-commerce, berapa, taruh, dan sebagainya. Gue sampai gitu. Ini 2 orang. Yang satu senior, satu junior. Ini paling gajinya segini sebulan. Sampai begitu. Maksudnya gue tahu bos gue sibuk, bos kita sibuk, waktu dia terbatas. Pada saat kita datang itu sudah dengan data yang lengkap gitu ya. Jadi dia tinggal baca, tinggal lihat, dan dia tinggal ACC gitu. Oke. Lagi ngerti ya? Kita datang, jangan tambah dia pusing. Kita komplain nggak jelas, nggak ada data, aduh pusing dia. Kita datang, malah tidak berasa komplain, halus banget. Ini data, saya begini. Tapi saya terpenuhi. Gue begini 2 minggu karena ada proyek majalah yang memang 2 mingguan. Bayangin bikin majalah 2 mingguan, sedangkan tim gue cuma 3 orang. Gue perlu tambah 5. Dan memang hasilnya bagus. Klien juga perpanjang kontraknya. Nah ini sesuatu yang kan solusinya. Gitu. Itu yang harus diingat teman-teman. Jangan bikin tambah pusing bos. Datang dengan solusi. Dan itu akan dihargai kok, akan direspek.
Dan rata-rata pengalaman gue langsung ACC. Langsung ACC guys, Serius? nggak pakai revisi-revisi. Oke. Jadi, tapi kalau misalnya itu kan tadi kondisinya, misalnya kita overload atau segala macam itu bisa diatasi ya berarti kalau overload. Tapi gimana caranya sih kita, ini personally it's happening to me sih. Aku pengen tahu aja gimana caranya kita identify apakah kita ada di sebuah toxic environment atau enggak. Maksudnya gimana caranya kita tahu kalau kantor itu tuh udah toxic buat kita. Kayak mutusin kalau oke, sekarang udah mau stop di kantor ini, mau pindah ke tempat lain. Gimana caranya kita mutusin kayak gitu. Sekali lagi gue orangnya data banget ya, kuantitatif. Ini, gue dalam segala hal, termasuk pekerjaan, bahkan pacar pun gue begitu gebetan. Oke. Satu, dia ada poin apa positifnya, bahkan sampai ada skala. Misalnya poin 1 bukan berarti sama dengan poin yang kelima skalanya. Bisa jadi skala poin 1 karena dia nomor 1, jadi skala tinggi 8 nilainya. Lalu yang poin 5 makin menurun skalanya 6. Itu gue bandingin plus minusnya. Begitu juga di pekerjaan. Gue pernah kok pekerjaan memang minta resign dan gue pindah gitu. Karena gue melakukan perhitungan. Gue ngerasa bahwa gue nggak senang kerja di sini. Bosnya oke, tapi teman-teman kerja kok kayaknya nggak oke gitu ya. Atau pada saat itu sampai penghasilan pun gue tulis apakah memang sesuai nih, dikurangi transport gue, makan gue dan sebagainya. Itu ditulis semua. Dan itu terasa lebih tenang, guys. Apa ya? Bukan sesuatu, kan kalau kita mikir atau stres ya di saat tidur atau saat di toilet lah, tung, itu berantakan data kita. Tapi pada saat kita tuliskan, bahkan kita tabelkan, bikin data plus minusnya apa, itu gue totalin gitu ya. Lalu gue pikirin lagi, oh ternyata memang pilihannya ini. Gue harus keluar gitu. Ya pada saat itu gue tentunya dengan alasan yang memang real gitu dan sebagainya. Dan kita yakin pilihan kita. Segala keputusan gue begitu. Termasuk pada saat gue mau lanjut kuliah kah atau gue menikah gitu, itu semua. Oke, berarti berarti poin pentingnya tuh ada di pertimbangan ya. Kita harus pertimbangin benar-benar apakah ini memang misalnya kalian merasa kalau kalian lagi terjebak di toxic environment, apakah ini benar-benar toxic? Apakah benar negatifnya lebih banyak daripada positifnya? Betul. Betul. Konsekuensinya ke depan, misalnya kalau kita resign, apakah udah punya kerjaan baru atau kalau belum punya kerjaan baru, apakah udah punya savings dan segala macamnya semua harus diconsider ya. Iya. Gue juga punya satu contoh menarik nih Tas, pada saat gue memang pada saat itu gaji tidak setinggi misalnya perusahaan yang ada nawarin gue misalnya pada saat. Tapi pada saat itu, wah itu menarik banget. Tapi pada saat itu gue tahu bahwa bos gue di tempat yang misalnya pada saat itu gue berada kerja, itu adalah orang yang sangat paham dengan pelayanan gue di Sahabat Anak misalnya atau di gereja. Tiap kali gue misalnya izin lunchtime itu gue mesti kemana untuk tanda tangan MOU ya, karena kan waktu itu ketua pengurus, jadi secara organisasi memang harus gue yang tanda tangan atau gue mesti presentasi dan sebagainya. Itu dia mengizinkan, ngerti ya? Dia mengizinkan karena dia udah tahu banget gitu. Nah, kalau gue pindah ke perusahaan lain yang memang gaji lebih tinggi, belum tentu gue dapet bos yang pengertian. Itu jadi pertimbangan gue. Gaji boleh tinggi, tapi kalau gue dapet bos yang nggak kondusif gitu, nggak mendukung pelayanan passion gue, ya gue tinggalin tuh yang gaji tinggi. Nah itu salah satu contoh. Oke. Ini menarik banget sih, contoh yang menarik banget. Maksudnya terkadang comfortability itu nggak bisa dibeli ya. Iya betul banget. Iya kayak yang contohnya Cilina tadi, maksudnya jujur aku kaget. Maksudnya aku kayak wow ada ya bos yang kayak gitu ya, even dia ngizinin untuk izin untuk ngurusin hal yang lain gitu, meskipun mostly ya yang setidaknya yang beberapa dari kita tahu ya bos itu ya kalau perlu lo tidur di kantor deh gitu. Tapi ternyata ada. Cuman catatannya adalah begitu di waktu yang begitu ada ternyata clash antara jadwal kantor, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Gue mengutamakan pekerjaan, gue udah bilang pada saat itu. Telepon teman-teman, tolong dong wakil ketua misalnya untuk pimpin rapat. Gue nggak bisa, gue harus lembur. Nah itu jadi komitmen gue juga ke kantor gitu. Nah oke. Berarti
ketika kita dapat comfortability di kantor, jangan mudah tergoda ya sama yang lain. Maksudnya jangan sampai kita tinggalin kerjaan kita cuman karena gajinya lebih gede nih, benefitnya lebih gede, kantor itu dapat mobil gini. Belum tentu apa yang kelihatannya bagus di luar itu bagus di dalam. Kayak kemarin dapat mobil tapi lu tipes. Kemarin juga aku sempat baca highlight sama nonton video seorang HR vlogger ya. Dia main HR tapi dia suka vlogging, suka bagi-bagi tips, dia punya Instagram. Aku suka banget sama dia. Dan dia tuh bilang kayak dalam mencari pekerjaan itu tuh nggak melulu soal duit. Karena ketika kita cari duit itu tuh nggak akan habis. Pasti akhirnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Tapi ketika kita cari kerjaan yang mungkin lebih akar, lebih sesuai passion, dan kantor yang nyaman, jangan berpikir, karena ada masalah kecil, crash dikit, atau diomelin sama bos, langsung mikirnya, aduh resign gitu kayak. Belum tentu, itu tuh cuma masalah kecil, bukan berarti kantornya tuh toksik gitu. Beda urusan ya, kalau kantornya toksik, ini cuma karena masalah kecil, baper resign gitu. Iya, betul. Jangan sampai kita jual apa yang sebenarnya misalnya di kantor itu udah nyaman, udah enak semuanya, sama teman-teman enak, sama kerjaannya juga senang gitu. Kayak jangan sampai itu kita tinggalin cuma karena hal kecil. Dan termasuk hal kecil itu menurutku ya termasuk kayak ini kantor ini gajinya lebih gede nih segala macam. Tapi kita nggak cari tahu gitu gimana workplace-nya, gimana orang-orangnya, kerjaan di situ apa aja, kan jadi sayang gitu. Untuk ninggalin kerjaan yang sekarang yang udah seenak itu, tapi malah kita pindah karena hal-hal yang belum nyata gitu. Makanya ditulis plus minus gitu. Itu bagus. Kembali lagi ke tips itu. Ya, harus bisa lihat nih, kalau minusnya udah lebih banyak dari plusnya, pindah. Tapi kalau ternyata minusnya dikit doang, kita baper aja, nggak usah. Betul. Introspeksi diri, lihat dulu apa sih yang salah, kenapa sih bisa jadi yang kayak gini. Ya. Dan terakhir nih, udah terakhir aja. Nggak berasa ya. Sebelum nutup, aku masih mau minta satu tips lagi sih dari Cilina ya. Untuk kita nih, apa sih yang harus dipertimbangin kalau misalnya kita mau mulai sesuatu yang baru? Misalnya kayak career path yang baru, atau kayak Cilina sendiri kan kuliah lagi nih di usia yang udah bukan usia muda gitu, lagi. Dan itu tuh gimana sih waktu dulu Cilina mikirnya mau misalnya ketika Cilina mau pindah kerja, atau ketika Cilina mau mulai kuliah lagi, itu tuh apa pertimbangan yang paling penting untuk dipikirin waktu itu? Oke, waktu itu gue emang udah berpikiran di usia gue udah cukup lah untuk benar-benar pekerjaan yang office hour. 9 to 5 gitu ya. Gue pengen menjadi yang cukup free untuk menentukan waktu gue. Tapi gue nggak pinter bisnis, nggak pinter usaha. Gue pernah kok coba-coba gitu ya, tapi yang ada gue malah nggak nagih-nagih orang gitu, malah kasihan, udah kasih aja gitu. bukan passion gue. Nah pada saat itu gue berpikir, gue pengen jadi consultant. Gue bilangnya sih professional advisor, karena sambil bekerja, pada saat itu bekerja kantoran, gue juga dapat banyak tawaran untuk nge-lead project yang freelance, yang misalnya sebulan, atau bisa gue kerjakan memang lewat online aja gitu, yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Tapi pada saat itulah gue sadar, kayaknya gue perlu upgrade, karena gue juga lihat ada project-project kalau gue semacam menjadi freelance consultant, requirement-nya itu S2. Boleh dicek di mana, di kementerian, pemerintahan, NGO atau perusahaan, project leader kan gitu kan ditulis ya. Itu memang syaratnya S2. Nah, gue pernah waktu itu sebelum gue ngambil S2 ya, gue pernah ikut dalam project itu. Yang gue rasakan adalah yang mikirin gue, yang banyak ngelakuin gue, malah kesannya gue yang project leader gitu. Project malah nama doang, jadi nama karena dia S2 ya gitu. Jadi taruh namanya untuk memenuhi syarat aja, tapi ujung-ujungnya gue juga yang kerja gitu. Nah dari samping juga gue kalau ketemu orang, apalagi di lembaga pemerintahan ataupun NGO, gue berasa gue ngerti apa yang mereka omongin, tapi terminologi atau istilah mereka tuh akademis banget gitu. Iya.
Kalau di lapangan gue taunya ya bahasa lapangan gitu, bahasa preman. Tapi mereka tuh cakep gitu istilah terminologi. Pada saat itulah, dan gue juga ngerasa bahwa gue perlu seperti sabbatical year. Pernah dengar nggak sabbatical year? Jadi ada istilah sabbatical day. Jadi Allah hari ke-7, kalau kita hari Minggu, memang jangan ngelakuin apa-apa gitu. Nah, kerja gitu ya. Betul. Nah, sabbatical year adalah lu ambil setahun atau apalah berapa lama gitu ya untuk bener-bener nge-recharge lu gitu. Gue ngerasa bahwa gue sudah banyak keluar gitu ya. Sadar nggak sih lu perlu waktu setahun bener-bener konsen untuk baca, dengar, dapat ilmu untuk akhirnya lu kembali lagi ke lapangan dengan the new you. Baterai the full. Ngerti ya? Ngerti. Nah, pada saat itu gue memutuskan ambil S2 dan gue putusin tidak ambil yang komunikasi lagi, tidak ambil yang periklanan karena gue merasa udah cukup pengalaman. Kemudian ambil apa tuh, Ci? Gue ambil Leadership and Innovation di bawah School of Education and Social Work karena gue merasa passion gue, ya gue udah di advertising waktu itu gue kan banyak perusahaan komersial ya. Nah kali ini gue pengen menggabungkan antara pengalaman gue di dunia advertising komersial dengan passion gue yang ke service dan people, social work, itu digabungin. Gue membantu LSM, baik itu LSM level mahasiswa atau level komunitas sampai LSM level NGO atau level pemerintah, di mana gue memenuhi requirement mereka, karena gue yakin sambil bekerja itu akan menghasilkan sesuatu untuk masyarakat, untuk siapapun. Seperti yang sekarang dengan UNICEF itu ke anak-anak difabel, dengan WVI itu anak-anak di 34 provinsi kita yang ada di area kayak area termarginalkan gitu ya. Nah, beda lah, benar beda banget. Walaupun gue tetap syukur ada pengalaman di advertising ya gitu, jadi gue tahu teknisnya dan sebagainya, tapi ini tambah lagi gitu. Itu sih alasan gue untuk ngambil S2. Ya, oke. Berarti buat teman-teman yang berpikiran untuk pengen lanjut kuliah S2 nih, tapi masih bingung segala macem. Nah, ini nih tipsnya nih, ketika kalian merasa butuh, aduh gila udah capek banget, udah keluar terus semua-muanya, ilmunya dan semua-muanya, akhirnya butuh nge-recharge diri, ya take your time. Ambil S2, ambillah kuliah lagi, apapun itu. Kayak orang nggak akan judge kok, biarin aja orang ngomong apa, yang penting ya do what you wanna do, asal tujuannya jelas. Dan kalian tahu gitu ke depannya mau jadi orang yang seperti apa. Oke, ini udah 1 jam pembicaraan kita yang seru banget ini. Thank you banget ya Cilina buat semua ilmu-ilmunya, buat semua tipsnya. Semoga teman-teman pendengar juga mendapatkan pencerahan dari siaran kita malam hari ini. Semoga. Ya, aku Tasya mau pamit dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan, pasti sama host lain dengan topik yang jauh lebih seru lagi daripada ini. Jadi jangan lupa untuk selalu dengerin Senada seputar anak muda setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak sempat denger rekamannya langsung, kita ada nge-share di IGTV-nya Kompa GKI Gunsa. Bisa di-search di Instagram @kompa_GKI Gunsa. Oke, see you semuanya. Bye-bye.